Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, semoga dalam kesempatan kali ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan hidup dari Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat-sahabat kajian budaya, saat ini kita akan membabar salah satu keris yang memiliki luk sebanyak 7, yang sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa keris dengan model seperti ini dinamakan dengan keris pusaka carubuk. Keris pusaka carubuk kadang-kadang disebut dengan sebutan cerubuk, yaitu salah satu dari dapur keris pusaka dengan luk yang sebanyak 7. Ukuran bilahnya sedang, biasanya nglimpo tanpa odo-odo. Keris ini memakai kembang kacang, lambe gajah 1. Selain itu memakai serawean dan greneng. Rincikan lainnya tidak ada. Menurut cerita rakyat, bentuk keris carubuk dibabar oleh Empu Supo Anom alias Joko Supo atas pesanan Kanjeng Sunan Kalijogo, salah satu wali songo yang tersohor. Menjadi sebuah pasemon perlambang bahwa masuknya Islam di tanah Jawa ini tidak bisa meninggalkan budaya dan kearifan lokal dan menjadi piandel dari Sultan Pajang Hadiwijaya, atau beliau sering dikenal dengan sebutan Joko Tingkir. Tapi menurut Serat Centini, dapur carubuk diciptakan oleh Empu Mayang pada zaman pemerintahan Prabu Dwastarata atau Dwastarata pada tahun Jawa 728. Raja Astina dalam kisah pewayangan. Tak heran bagi sebagian pecinta keris, dapur carubuk baik sekali dimiliki oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang agama, bidang ilmu kebatinan, ilmu spiritual, dan juga dalam bidang kepemimpinan. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, keris dengan dapur carubuk ini dalam filosofinya sangat bagus sekali. Dalam filosofi Jawa, dapur carubuk ini mengandung makna untuk selalu mengingat asal, menjalani hidup dan kehidupan sosial sesuai dengan yang telah digariskan, menyerahkan segala sesuatunya kepada kehendak Tuhan Yang Maha Esa, dan juga memiliki sifat batin, sanggup menerima ikhlas semua kehendaknya, baik berupa rahmat maupun ujian setelah memang kita melakukan upaya dan ikhtiar. Sikap ini akan membuat kita tidak akan lelah maupun putus asa menghadapi tantangan hidup untuk mencapai yang lebih, karena usaha dan perjuangan yang dilakukan untuk mendapatkan peningkatan baik materi maupun spiritual bukan berdasarkan nafsu dan ambisi semata, tetapi sebagai sebuah laku atau kewajiban manusia dalam hidup ini. Sikap ini juga memuat perilaku untuk selalu ikhlas dan bersyukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam filosofi Jawa, luk 7 disebut dengan
istilah pitu, yang dalam jarwo dosok kita berarti pitutur, piwulang, dan pitulungan, yaitu bisa diartikan ajaran yang baik, petunjuk, dan pertolongan. Angka 7 bagi penduduk Nusantara, terutama masyarakat Jawa, merupakan angka keramat yang memiliki makna ketentraman, kebahagiaan, kewibawaan, dan kekuasaan. Angka 7 dapat dipersamakan dengan jumlah lapisan langit yang biasanya disebut dengan Sabpitu atau Sab7, karena memang seluruhnya berjumlah 7. Demikian pula juga dengan hari dalam seminggu yang berjumlah 7 hari. Ada kesempurnaan dan keselamatan anak dalam kandungan dilakukan juga dalam hitungan bulan ke-7 yang biasanya disebut pitonan. Begitu juga dalam upacara kematian dilakukan peringatan ada 7 hari atau pitung dinonan. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, jika kita melihat keris pusaka dengan dapur carubuk ini, estimasi tangguhnya adalah estimasi, menurut kami ini ada percampuran budaya antara Pajajaran dan Majapahit. Jika kita lihat bahwa terkait dengan tangguh Majapahit, sebilah keris bertangguh Majapahit itu salah satu ciri-cirinya antara lain besinya berwarna kelabu, terasa agak halus bila diraba, hasil tempakannya pun tampak padat, pamornya cemerlang, terkesan halus lembut, hasil wasuannya tampak sangat begitu bagus. Pasikutan seperti gonjo berbentuk sabit rontal, sirah cecak agak pendek, bongkok, bilahnya agak ramping, serta keris pusakanya pasti ringan dan looknya bersifat look sarpo lumaku. Dalam pendapat kami, keris ini juga memiliki rasa kulonan, yaitu Pajajaran. Hal ini bisa saja terjadi. Sebuah keris bisa saja disimpulkan bertangguh Pajajaran, Majapahit, karena memang melihat ciri bahannya berasal dari Pajajaran, sedangkan gaya pembuatannya berasal dari Majapahit. Atau sebaliknya, dari segi bentuknya terlihat model seperti Pajajaran, akan tetapi besinya seperti besi Majapahit. Hal ini memang bisa mungkin terjadi dengan perkiraan yang kompromistis bahwa keris itu kemungkinan dibuat oleh Empu Pajajaran yang diboyong dan diberi tugas oleh dinasti Brawijaya untuk melayani pembuatan keris di Keraton Majapahit. Oleh sebagian besar pecinta tosan aji, tangguh Majapahit, tangguh Pajajaran dianggap memiliki isoteri atau kekuatan magis yang lebih dibandingkan dengan tangguh yang lainnya. Hal yang lebih masuk akal jika dihubungkan dengan siapa yang tidak kenal dengan Majapahit.
yaitu sebuah kerajaan besar yang pernah sukses mempersatukan Nusantara, yang memiliki kemegahan dan kebesaran. Sesanti yang tersemat pada lambang negara Indonesia pada dasarnya berasal dari zaman kerajaan Majapahit yang lengkapnya berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa, yang merupakan kutipan berasal dari pupuh 139 bait kelima dari Kakawin Sutosoma karangan Empu Tantular. Inilah keris pusaka yang secara dapur sangat baik dijadikan sebagai keris ageman, karena diceritakan juga Sunan Kalijaga salah satu agemannya adalah keris dengan dapur Carubuk Luk 7 ini. Selain itu, tangguh sepuhnya juga sangat baik untuk dijadikan sebagai pusaka ageman, karena memang keris-keris yang sepuh dianggap memiliki nilai esoteri lebih daripada keris-keris nom-noman. Demikian kajian singkat kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam budaya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.